Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Jelita dengan NIM akhir 106 dari kelompok 9 praktikan tutorial penelitian operasional 2 pada shift 2. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas mingguan untuk dua modul yang dimana modul 4 dan modul 5. Untuk modul 4 itu adalah program dinamis dan modul 5 adalah analisis Markov. Nah, sebelum itu kita akan membacakan soalnya terlebih dahulu, di mana nomor satu ini merupakan soal untuk program dinamis dan nomor dua untuk analisis Markov. Jadi yang pada nomor satu itu tentukan lintasan yang optimal dari kota satu ke kota 10 untuk meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Untuk nomor dua, sebuah perusahaan memiliki dua jenis mesin produksi, mesin A dan mesin B. Setiap tahun kondisi mesin dapat berubah-ubah berdasarkan probabilitas berikut. Jika tahun ini menggunakan mesin A, maka tahun depan tetap menggunakan mesin A dengan probabilitas 70% dan beralih ke mesin B dengan sisanya. Jika tahun ini menggunakan mesin B, maka tahun depan tetap menggunakan mesin B dengan probabilitas 60% dan kembali ke mesin A untuk sisanya. Pada awalnya, 50% dari mesin yang digunakan adalah mesin A dan 50% lainnya adalah mesin B. Tentukan A proporsi menggunakan mesin A dan mesin B setelah 3 tahun, dan B proporsi steady state untuk proporsi jangka panjang dari penggunaan kedua mesin. Baik, jadi untuk menyelesaikan kedua soal tugas mingguan ini, kita akan menggunakan software Excel dan juga RStudio dan POM-QM. Oke, jadi yang pertama kita bakal menyelesaikan menggunakan Microsoft Excel untuk modul 4, yaitu program dinamis. Nah, di sini saya sudah memindahkan eh, gambar dari soal di mana kita diminta untuk menentukan jarak minimum dari kota satu ke kota 10. Nah, di sini saya bakalan menghitung dari belakang ataupun menggunakan backward, di mana kita bakal nentuin dulu nih stage-nya ada berapa dari jalur si kota satu ke 10 ini. Nah, di sini tuh ada 4 stage yang dimana itu tuh dari yang 8 9 ini, terus 5 6 7 2 3 4 dan juga satu. Nah, di sini kita bakalan masukin terlebih dahulu yang ke stage 4 yang dimana itu tuh kita lihat untuk di kolom S ini kita masukin kota yang emang menuju ke kota 10 tersebut yang paling dekat dulu nih. Jadi kita lihat di sini ini kan 8 dan 9 ya. Berarti kita tulis di sini kota 8, kota 8 dan kota 9. Nah, untuk F4S-nya ini, untuk kolom ini, kita masukin nilai dari kota 8 ke kota 10 itu berapa. Jadi, dari kota 9 ke kota 10 itu berapa gitu. Nah, untuk dari kota 8 ke kota 10 itu kan 3 nilainya. Dan dari kota 9 ke kota 10 itu ada 4. Untuk X4-nya ini, kita tulis kota tujuannya itu kota 10. Nah, seperti itu, lalu lanjut ke stage 3, yang dimana stage 3 itu adalah yang 5, 6, 7 ini. Nah, ini kita lihat dari ketiga kota ini yang menuju ke kota 10. Tapi kan dia melewati kota 8 dan kota 9 dulu kan. Jadinya untuk X3 ini kita masukin dulu kota asalnya gitu. Jadi ini kota 5, kota 6, dan kota 7 ya. Nah, dia tuh menuju ke semuanya itu bisa melewati kota 8 dan kota 9 kan. Jadi di sininya di kolom yang ini kita masukin kota 8 dan kota 9. Nah, seperti itu. Nah, ini sama kita lihat lagi nilainya misalkan dari kota 5 ke kota 8 itu berapa. Ini kita lihat dari kota 8 atau ke kota 5 itu adalah nilainya 1. Tetapi kita lihat juga kota sebelumnya gitu, dari kota sebelumnya. Jadi kita tambahin nilainya di mana ini kan 1. Jadi sama dengan 1 ditambah dengan nilai kota 8 ke kota 10 itu 3. Jadi tambah 3. Jadi 4. Terus sama juga halnya dengan kota-kota selanjutnya gitu. Ini kan kota 6. Kota 6 ke 8 ke 6 itu kan 6 ya. Jadi ini 6 ditambah kota 8 itu 3. Terus dari kota 8 ke kota 7
itu ya dari 8 ke kota 7 itu 3, berarti 3 ditambah dengan 36. Nah, untuk kota 9 juga sama, di mana dari kota 9 dari kota 9 ke kota 5, 9 ke 5 itu 4, ditambah dengan kota 9 ke kota 10 itu 4. 8, lalu ini juga sama. Kota 9 ke kota 6 itu 3, ditambah dengan kota 9 itu 4. Ini juga sama, kota 9 ke kota 6, sorry, kota 9 ke kota 7, itu 3 ditambah dengan 4. Nah, untuk yang solusi optimumnya ini, yang F3-nya ini, kita tentuin nilai paling minimum dari jumlah kota yang ada gitu. Jadi dari hasil yang dari kota 5 ke kota 8 atau ke kota 5 ke kota 9 itu mana angka yang paling minimumnya. Kita masukin rumus min, terus tinggal kita blok ini. Nah, ini kita tinggal drag aja. Wah, nah ini udah kita dapetin solusi optimum dari setiap kotanya. Nah, ini kan kita juga mau tahu kayak 4 nih sebenarnya dari kota 5 ke kota apa gitu. Nah, ini kita tulis. Jadi 4 itu kan nilai dari kota 5 ke kota 8 kan. Berarti di sininya kita tulis kota 8. Terus yang ini itu 7, 7 itu dari kota 9 ke kota 6. Berarti di sini kita tulis kota 9. Nah, yang ini kota 9 ke kota 7 itu dia yang paling minimumnya 6, berarti dia kota 8. Nah, untuk penilaian penilaian ini tuh sama untuk stage-stage selanjutnya sampai dengan stage 1. Cara cara untuk menentukan nilainya itu seperti sebelum-sebelumnya gitu. Jadi sama semuanya. Jadi ini udah aku isi semua dari stage 2 dan juga stage satunya. Dimana ini kenapa di solusi optimumnya ada dua kota karena nilainya itu sama untuk nilai yang minimumnya. Jadi di kota 5 dan kota 6 itu sama-sama memiliki nilai 11. Sama halnya juga kayak di stage 1 itu juga ada dari dia, jadi di kota 3 dan kota 4 itu nilainya sama. Nah, di sini kita bakalan tentuin keputusan atau solusi optimalnya. Nah, yang dimana yang pertama itu kan kita tuh mau cari jalur dari kota 1 ke kota 10 ya. Berarti ini kita lihat dulu dari kota 1 untuk di X1. X1-nya ini bisa ke mana aja. Jadi si kota 1 ini dia bisa ke kota 3 dan juga kota 4. Makanya kita tulis di sini dia kota 3 dan kota 4. Nah, di sini kita tulis lagi kota 1. Nah, dari kota 3, nih dari kota 3 ini, dia tuh bisa ke mana aja. Jadi dari kota 3 itu dia bisa ke kota 5. Kayak kita tulis untuk X2 ini itu kota 5. Dan dari kota 4 itu dia bisa ke, kota 4 itu dia bisa ke kota 5 dan juga kota 6. Makanya kita tulis kota 5 dan juga kota 6. Nah, ini kita tulis ulang juga. Jadi ini kota 1, lalu kota 4. Nah, untuk ini kita lihat lagi jalurnya dari yang jalur pertama ini, di mana kota 5 ini bisa ke mana aja. Nah, kota 5 itu dia bisa ke kota 8. Kota 5 itu dia bisa ke kota 8, dan kota 5 itu ia bisa ke kota 8, dan kota 6 itu dia bisa ke kota 9. Nah, untuk selanjutnya kita lihat lagi juga dari kota 8 dan kota 9 itu dia bisa kemana aja. Nah, jadi dari kota 8 dan juga dari kota 9 itu langsung ke kota 10 semuanya. Kota 10. Nah, jadi di sini kita udah dapat jalurnya ada 3 jalur, dan di sini kita bakal nentuin biaya distribusinya atau biaya dari kota 1 ke kota 10 itu. Nah, kita lihat dulu di sini untuk cara nentuinnya itu kita kayak gini. Jadi kita lihat dari jalurnya dari kota 1 ke kota 3 itu nilainya kan 4. Berarti kita tambahin semua nilai dari setiap jalurnya gitu. Jadi dari kota 1 ke kota 3 itu adalah 4. Ditambah dari kota 3 ke kota 5 itu adalah nilainya 3. Berarti tambah 3. Lalu dari kota 5 ke kota 8, itu nilainya 1. Dan dari kota 8 ke kota 10 itu adalah nilainya 3. Makanya, nah biayanya adalah 11. Selanjutnya juga sama, di mana kita lihat dulu dari kota 1 itu ke kota 4. 1 ke kota 4 itu adalah nilainya 3. Ditambah dengan kota 4 ke kota 5, itu nilainya 4, ditambah dari kota 5 ke kota 8 itu nilainya 1, dan dari kota 8 ke kota 10 itu nilainya adalah 3. Nah, selanjutnya juga sama, dari kota 1 ke kota 4 adalah 3, ditambah dari kota 4 ke kota 6 itu nilainya 1, ditambah dari kota 6 ke kota 9 itu nilainya 3,
ditambah dari kota 9 ke kota 10 nilainya adalah 4. Nah, jadi di sini kita udah dapetin biayanya dari setiap jalur itu adalah ternyata semuanya sama itu 11. Jadi untuk setiap jalurnya itu bisa dipilih dari mana aja, dari jalur yang pertama ini, kota 1, kota 3, kota 5, kota 8, kota 10, sampai jalur yang ketiga. Karena biaya pendistribusiannya itu sama saja, yaitu hasilnya adalah 11. Oke, baik. Jadi selanjutnya kita bakal menyelesaikan untuk soal nomor 2, yaitu modul analisis Markov. Nah, di sini kita bakal cari dulu untuk yang poin A pada nomor 2, yaitu mencari proporsi penggunaan mesin A dan mesin B setelah 3 tahun. Nah, langkah awal di sini kita bakalan mendefinisikan terlebih dahulu vektor awalnya untuk proporsi mesin pada perusahaan. Nah, di sini tuh di mana di soal itu diketahui bahwa pada awalnya atau bisa dikatakan ini adalah proporsi mesin awalnya itu adalah untuk mesin A itu 50% dan untuk mesin B juga 50%. Makanya di sini kita tulis state-nya itu 0,5 dan juga 0,5, di mana 50% itu sama dengan 0,5 kan. Terus selanjutnya kita bakal mendefinisikan matriks transisi P, yang dimana matriksnya itu untuk mesin A itu dia memiliki probabilitas 70% dan beralih ke mesin B dengan sisanya. Berarti itu tuh 0,7 untuk mesin A, di mana dan beralihnya itu sisanya berarti dari kalau misalkan dari 100% berarti kan 70% itu dari mesin B, mesin maaf dari mesin A, dan 30% itu adalah berarti mesin B. Makanya di sini kita tulis 0,7 dan juga 0,3. Lalu untuk jika tahun ini menggunakan mesin B, maka tahun depan tetap menggunakan mesin B dengan probabilitas 60% dan kembali ke mesin A untuk sisanya. Makanya di sini kita tulis untuk mesin B-nya itu adalah 0,6 atau 60%, dan sisanya itu adalah berarti untuk mesin A yaitu 0,4 atau 40%. Lalu kita tulis by row, true, and row-nya 2. Dan di sini kita bakal run terlebih dahulu. Oke, dan setelah itu kita bakalan menghitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan. Makanya di sini kita state sampai 3, yaitu state 1, state 2, dan juga state 3. Ini kita run terlebih dahulu. Oke. Ya, jadi di sini kita bakal menampilkan hasil proporsi penggunaan untuk setiap tahunnya dari selama 3 tahun gitu. Nah, ini kita menggunakan sintaks seperti ini, yaitu ada years, C, 0, 1, 2, 3, state, Airbnb, state 0, state 1, state 2, dan state 3, call names, row names, dan kita bakal print untuk kedua mesin. Nah, jadi di sini diketahui bahwa untuk mesin A itu pada tahun pertama sampai dengan selama 3 tahun ke depannya itu nilainya seperti ini gitu, segini. Nah, selanjutnya kita bakalan ke bagian B, di mana pada bagian B ini kita diminta untuk mencari proporsi steady state atau proporsi jangka panjang dari penggunaan kedua mesin. Di sini kita bakal menginstal library untuk operasi matriksnya terlebih untuk menyelesaikan permasalahannya itu dengan menginstal package EXPM. Lalu kita read library-nya. Ini karena sebelumnya saya setelah menginstal library-nya, jadinya eh, sebenarnya tidak perlu di-run lagi si library-nya ini. Kita X aja, terus kita bakal mencari steady state-nya. Nah, jadi diketahui bahwa untuk mesin A itu sebesar 0,5714286 dan mesin B itu adalah 0,42857114 untuk proporsi steady state atau proporsi jangka panjang dari penggunaan kedua mesinnya. Oke, jadi selanjutnya kita menggunakan software POMQM untuk menyelesaikan nomor 2 untuk melihat apakah hasil yang tadi di RStudio itu sudah sama atau sudah benar apa belum. Jadi kita lihat, eh, kita langsung aja ke modul 3, terus kita pilih yang Markov Analysis. Kita pilih lalu title-nya ini kita ganti dulu. Untuk number of states-nya itu karena tadi hanya ada 2, yaitu mesin A dan mesin B, makanya kita ini 2 aja, terus kita pencet OK. Nah, di sini kita ganti state satunya adalah mesin A, dan state 2-nya adalah mesin B. Untuk inisialnya ini itu adalah proporsi awal kedua mesin, itu tadi kan pada awalnya itu dia bilang 50%, jadi dia 0,5. Untuk mesin B juga 0,5. Nah, untuk mesin A ini tadi diketahui di soal yang dimana udah kita masukin juga ke RStudio itu dia 70% kan, jadi 0,7 dan 0,3 sisanya. Untuk mesin B, tadi kan diketahui itu mesin B itu 60% ya, berarti 0,6 dan mesin A-nya itu sisanya berarti 0,4. Nah, ini untuk number of transition-nya juga karena dimintanya untuk selama 3 tahun, makanya kita ganti ini jadi 3. Oke, dan ini kita solve. Nah,
Jadi ini hasilnya untuk steady state probability akhirnya itu adalah 0,5715 sekian dan 0,4286 sekian. Ini udah sama sama hasil di RStudio sebelumnya. Baik, mungkin cukup sekian video penyelesaian tugas mingguan untuk modul 4 dan modul 5 kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.